Halo, gue Aris. Video kali ini merupakan video sharing-sharing lagi. Jadi mungkin lebih ke arah tips and trick atau sharing aja opini pribadi gue terhadap hal ini. Dimana beberapa waktu lalu gue juga udah sempat bikin video soal bagaimana caranya memilih fit yang baik buat kaki kalian yang pernah gue upload sebelumnya. Buat kalian yang tertarik, kalian bisa lihat channel gue. Video kali ini idenya itu adalah ketika beberapa teman terdekat gue atau beberapa orang nge-DM gue di Instagram. Pertanyaannya tuh kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan gue pengen beli boots pertama gue, bagusnya gimana ya? Sebenarnya awalnya gue agak bingung sih jawabnya gimana, karena bener juga ya. Gimana sih caranya untuk guidance-nya untuk menentukan boots pertama kalian tuh enaknya gimana? Akhirnya gue inget-inget lagi waktu gue suka dengan boots pertama kali itu gimana, terus waktu gue mau beli boots pertama gue juga apa aja yang gue pertimbangkan. Sampai akhirnya gue kepikiran untuk bikin video ini. Jadi langsung aja kita masuk ke sharing dari gue soal gimana caranya memilih boots pertama kalian. Sebenarnya kalau menurut gue ya, untuk hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk kalian membeli boots pertama kalian tuh cuma ada 3 garis besar ya. Dimana yang nomor 1 itu merupakan hal yang paling penting, dan nomor 3 itu merupakan hal yang mungkin tidak sepenting nomor 1, cuman tetap penting karena berada di nomor 3 hal yang terpenting sih. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke nomor 1 ya. Yang perlu kalian pertimbangkan saat kalian beli boots pertama kalian adalah bentuk atau shape. Ini merupakan hal yang paling penting karena menurut gue banyak banget sebenarnya tipe-tipe bentuk dari sepatu boots ya. Mungkin banyak orang beranggapan kayak, sepatu boots kan bentuknya itu-itu aja sebenarnya. Sepatu kulit, terus agak tinggi, udah gitu doang. Sebenarnya enggak, menurut gue bentuk boots itu justru macem-macem banget. Mungkin kalau misalkan gue mau jabarkan sedikit aja, kalau misalkan kita lihat dari bentuk toe atau bagian depan dari sepatu bootsnya itu aja bisa macem-macem. Ada yang cap toe, ada yang plain toe, ada yang mock toe, ada yang lace to toe, dimana lacing sistemnya itu sampai ke bagian toe boxnya. Atau mungkin kalau kita ngomongin secara siluet overallnya, ada juga siluet-siluet sepatu yang lebih ke arah slim and sleek, atau agak kurus lah ya. Mungkin siluetnya seperti service boots dari Fiberg boot yang seperti ini. Atau kalau misalkan kita ngomongin soal tinggi dari bootsnya itu sendiri juga macam-macam. Ada yang memang tingginya cuma 6 inci, yang mungkin yang paling populer ya. Tapi ada juga yang mungkin lebih tinggi dari 6 inci. Dari hal-hal yang mungkin tadi gue sampaikan, mungkin dari tingginya, dari siluet keseluruhannya, dari tipe model dari sepatu boots itu sendiri, tentunya itu juga akan mempengaruhi vibes dari sepatu itu sendiri. Mungkin mau dibawa ke arah yang lebih formal, lebih classy, lebih sleek, atau bisa juga ke arah yang justru sebaliknya, lebih ke arah work boots atau lebih ke arah rugged gitu loh. Keduanya itu balik lagi ke arah preferensi, nggak berarti kalau misalkan mau terlihat lebih rugged itu lebih baik daripada ini, atau pengen terlihat lebih formal lebih baik daripada lebih rugged. Enggak, itu dua-duanya sebenarnya hanya aliran aja, kalian lebih suka terlihat yang mana, yaitu suka-suka kalian, balik lagi ke preferensi. Hanya saja kalau misalkan gue mau jelasin varian dari bentuk-bentuk boots itu kayaknya nggak mungkin gue jelasin di satu video ini, karena itu banyak banget sebenarnya. Mungkin hal yang bisa gue sarankan ke kalian adalah memperbanyak referensi. Dalam hal ini mungkin cara yang paling mudah banget gimana caranya memperbanyak referensi untuk bentuk-bentuk dari sepatu. Mungkin kalian bisa follow Instagramnya brand-brand dari boots lokal maupun brand luar. Mungkin ya kalian follow aja dulu, nggak usah peduliin itu harganya mahal atau enggak. Kalian kan di sini emang niatnya untuk memperbanyak referensi dari bentuk sepatu itu sendiri sih. Nanti kalau misalkan kalian pada akhirnya naksir ke sebuah sepatu yang mungkin ternyata brand luar terus harganya mahal banget, itu nanti kalian bisa aja cari alternatifnya untuk di brand-brand lain, atau mungkin kita bisa carinya ke brand lokal. Tapi yang penting kalian dapat insight dulu terhadap referensi-referensi bentuk-bentuk boots yang ada, yang cukup populer yang ada di dunia inilah. Tips selanjutnya adalah nomor 2. Menurut gue hal ini juga nggak kalah pentingnya dari nomor 1 yang tadi, yaitu untuk bagian material. Material di sini sebenarnya macam-macam, cuman mungkin yang paling terlihat banget, kasat mata banget, gue akan membaginya menjadi 2 material utama, yaitu material sole dan material upper ladder dari sepatu kalian. Mungkin gue mau jelasin dulu sedikit soal material sole atau bagian outsole dari sepatu kalian. Karena sebenarnya untuk pemilihan material outsole itu sedikit banyak berpengaruh ke bentuk sepatu kalian dan vibes dari sepatu kalian yang akan jadi nyambung dengan nomor 1 yang tadi gue sebutkan. Dimana untuk beberapa model outsole itu juga akan mempengaruhi bentuk vibes dari sepatu kalian. Mungkin ada yang lebih workish banget, mungkin commando outsole atau lain sebagainya. Cuman ada juga yang mungkin lebih
kasih kesan yang lebih sleek atau lebih classy, mungkin day night outsole, yang studded sole atau lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya pemilihan outsole itu juga gue rasa nggak bisa dianggap sepele karena cukup berpengaruh ke siluet keseluruhan dan vibes keseluruhan dari sepatu boots kalian. Cuman itu singgungan sedikit aja yang nyambung ke nomor 1. Cuman pada akhirnya kalau kita ngomongin material, ada hal yang mungkin paling kasat mata banget lagi buat orang awam pun akan melihat itu, yaitu untuk material upper leather dari sepatu kalian. Sebenarnya ini cukup complicated sih sebenarnya, karena kalau kita ngomongin soal upper leather itu kita ngomongin kulit, dan kulit itu sebenarnya macam-macam. Kalau misalkan gue disuruh menjelaskan tipe-tipe kulit juga mungkin gue juga belum terlalu capable terhadap hal itu. Mungkin hal yang bisa gue sharing lebih ke hal yang sangat basic banget dari secara looks-nya aja. Contohnya, seperti misalkan kalian akhirnya setelah nyari-nyari referensi, seperti apa yang gue sampaikan tadi di nomor 1, kalian tertarik dengan boots yang seperti ini. Ini gue ambil contoh merupakan service boots dari Fireberg Boot, dimana memang untuk harga Fireberg Boot itu sendiri relatif mahal ya, dan memang Fireberg itu brand luar sih. Terus misalkan kalian suka seperti ini bootsnya, terus kalian kepikiran untuk cari referensi brand lokal yang bisa nggak kira-kira buat yang seperti ini. Biasanya, kalau misalkan kita ngomongin upper leather, orang-orang cenderung mikir kayak, saya mau warnanya kayak gini aja gitu. Model kayak gini, warna kayak gini bisa nggak gitu. Kebanyakan brand lokal, nggak kebanyakan sih, adalah beberapa brand lokal bilang, oh bisa, ada kok, bisa warna seperti itu gitu. Pengalaman gue pribadi, temen gue kayak gitu. Dia cuman sekedar ngeliat, oh warnanya bagus, terus dia ke brand lokal, cari yang warnanya mirip. Dia ngomongnya cuman gitu doang. Pas jadi, kadang-kadang nih ya, warnanya itu sih mungkin mirip ya. Misalkan ini kan warnanya seperti ini nih, warna coklat muda seperti ini, terus pas jadi warnanya juga coklat muda, tapi ternyata yang dikasih itu materialnya mungkin Crazy Horse leather, dimana kalau Crazy Horse itu kecenderungan karakteristik dari permukaannya itu agak waxy, terus juga warnanya lebih matte, dimana kalau misalkan kalian contoh awalnya kan tadi warnanya itu mirip, warnanya coklat muda seperti ini, tapi kecenderungannya itu kan pengennya lebih ke yang arah agak glossy nih. Nah, sehingga kalau misalkan kasusnya seperti itu, menurut gua kan jadi jadi tidak sesuai ekspektasi dong. Kalian pengennya kayak gini, tapi kalian bilang, bisa nggak warnanya seperti ini? Ya, warnanya sih ada yang mirip, tapi ternyata kalau dilihat lebih lanjut lagi, ada hal lain yang tidak begitu mirip. Dalam hal ini mungkin dari finishingnya, dimana itu lebih glossy, dan sementara kalau misalkan apa yang kalian dapat lebih matte gitu. Dimana kan itu bisa aja jadi agak ngecewain kalian ya, karena nggak sesuai ekspektasi. Menurut gue, hal yang paling perlu banget di-concern dan agak cerewetkan adalah pemilihan upper leather-nya. Karena, ya nggak gue pungkirin, itu merupakan bagian yang paling kasat mata, dan mungkin yang paling kelihatan juga di mata kalian maupun di mata orang lain. Tips ini mungkin lebih gimana caranya untuk menghindari kemungkinan perbedaan yang mungkin terjadi. Walaupun ya memang pasti akan terjadi adanya perbedaan sih. Namanya kan ada harga, ada barang, dan selama kalian make material upper leather yang berbeda, tentunya kemungkinan perbedaan tetap ada. Cuman jangan sampai perbedaan itu bikin kalian jadinya kecewa terhadap boots pertama kalian. Selanjutnya nomor 3, yaitu pemilihan konstruksi pada sepatu kalian. Mungkin di sini beberapa YouTuber atau beberapa content creator udah ada yang pernah ngebahas soal konstruksi sepatu. Tapi mungkin di sini persepsi gue agak berbeda sih soal konstruksi. Buat kalian yang nggak tahu, konstruksi sepatu itu merupakan proses pelekatan bagian upper sepatu dan bagian bottom sepatu. Pada dasarnya gue pengen ngejelasin singkatnya aja. Ada 3 konstruksi utama yang banyak beredar di pasaran. Sebenarnya ada lebih banyak dari 3 sih, cuman gue nggak bisa jelasin semuanya. Garis besarnya cuma ada 3, yaitu cementing atau dilem kasarnya. Jadi untuk bagian uppernya dan bagian bottomnya cuma dilem. Kedua ada stitch down. Di sini stitch down yang gue maksud stitch down yang reguler ya. Dimana itu maksudnya adalah untuk bagian upper dan bottomnya itu dijahit sekali doang. Yang terakhir adalah welted construction, dimana mungkin orang-orang lebih familiar dengan sebutan good shear welted. Sebenarnya nih ya, sedikit info aja, kalau good shear welted itu merupakan welted construction dengan mesin good shear. Dimana kalau misalkan welted construction dengan menggunakan tangan disebutnya hand welted. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang good shear welted tapi dilakukannya pakai tangan, menurut gue kurang tepat sih. Cuman itu tambahan aja, sekarang gue balik lagi ke ide utamanya. Jadi pada dasarnya kayak gitu. Untuk konstruksi ada 3, cementing, stitch down, dan welted construction. Atau gue sebutnya good shear welted aja lah, biar kan yang paling banyak yang ditauin good shear welted, biar gampang. Kalau kita ngomongin soal durabilitasnya, tentu hal yang tadi, yang pertama, cementing atau dilem aja, itu merupakan konstruksi yang durabilitasnya itu paling rendah. Gue pribadi pernah pakai sepatu yang konstruksinya cementing. Memang waktu itu sekitar setahunan ya, untuk bagian uppernya sebenarnya nggak begitu rusak,
tapi udah jebol duluan. Ya mungkin karena memang konstruksinya yang paling inferior dibandingkan yang lain. Selanjutnya kita ngomongin soal stage down. Stage down itu gambar dari konstruksinya kurang lebih seperti ini. Dan menurut gue pribadi, ini udah cukup kuat banget buat kalian yang pengen beraktivitas sehari-hari. Hanya saja kalau misalkan kita ngomongin soal kemampuan water resistance-nya, kita akan ngomongin ke konstruksi yang selanjutnya, yaitu good shear welded. Dimana untuk welded construction ini memang memiliki fitur untuk water resistance yang lebih baik daripada stage down construction. Cuman itu sangat teoretikal, mungkin kalian sendiri bisa baca lebih jelasnya mengenai cementing, stage down, dan good shear welded. Hanya saja gue pengen berbagi opini sedikit di sini, dimana gue pernah nonton ya, mungkin baca atau nonton gue lupa dah. Cuman salah satu dari content creator beranggapan kalau konstruksi itu udah kayak, kalau misalkan kalian lihat sepatu good shear welded, yaudah kalian wajib beli gitu. Menurut gue enggak juga sih. Karena balik lagi, kalau misalkan sepatunya durable, konstruksinya bagus banget, tapi kalian nggak suka bagian shape-nya, kalian nggak suka material uppernya, warna dan bentuk kulitnya itu sendiri, ya buat apa punya sepatu awet tapi kalian nggak suka gitu. Menurut gue sih kayak gitu ya idenya. Sehingga gue tempatkan untuk bagian konstruksi ini nomor 3. Selanjutnya kalau ditanya, sebenarnya penting banget nggak sih konstruksi? Menurut gue kalau misalkan kalian memang memiliki sepatu itu rencananya untuk jangka panjang, ya mungkin kalau kalian memilihnya cementing, itu bukanlah konstruksi yang cocok buat kalian. Karena kan kalian pengen invest itu untuk jangka panjang. Cuman kalau kita ngomongin soal stage down dan welded construction atau good shear welded, jujur ya, menurut gue kalau kalian aktivitasnya cuman ke kantor, ke kampus, naik motor, nongkrong-nongkrong doang, stage down construction itu udah kuat banget sebenarnya, udah cukup kuat banget dan sangat kecil kemungkinan untuk mangap atau jebol ya untuk bagian sole sepatunya. Cuman buat gue pribadi memang lebih ke arah value added sih ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal looks ya mungkin nggak akan terlalu berbeda jauh dan berbeda signifikan banget di antara stage down sama good shear welded gitu. Mungkin nggak semua orang ngerti, nggak semua orang tahu, oh ini konstruksi yang lebih baik, oh ini konstruksi yang lebih biasa aja gitu. Mungkin semua orang nggak ada yang tahu. Mungkin secara looks pun kita juga kayak, oh kayaknya sama-sama aja gitu. Cuman ini lebih ke alasan personal sih. Gimana caranya kalian punya sepatu yang mungkin secara looks keren, tapi gimana sampai dalam-dalamnya pun itu keren dan dibuat dengan cara yang terbaik. Menurut gue itu lebih ke alasan personal sih kalau buat gue ya. Dimana emang gue mau sepatu ini jujur dari luar sampai dalam memang sepatu yang terbaik gitu. Bukan cuma sekedar looks-nya aja. Sehingga kalau misalkan ditanya, gue prefer yang construction itu welded construction. Karena biar lebih maksimal aja di segala aspek dari sepatu itu sendiri, dan itu memberikan kepuasan pribadi buat gue. Tapi balik lagi, bukan berarti cementing itu tidak layak beli, stage down itu nggak layak beli, dan welded construction itu wajib banget dibeli. Menurut gue yang lebih penting adalah gimana caranya kalian menyesuaikan dengan kebutuhan kalian, mencocokkan dengan preferensi kalian, dan yang paling penting, yang paling cocok dengan budget yang kalian miliki. Oke, gue rasa itu aja sih tentang sharing dari gue tentang hal-hal apa aja yang mungkin perlu diperhatikan buat memilih boots pertama kalian. Buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram @shumarlin. Thank you banget udah nonton, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.